Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Rabu Pasca Pekan yang ke-6. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, hari ini kita merenungkan satu teks penting dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus memberi penghiburan kepada para murid menjelang kepergiannya. Ia menjanjikan kedatangan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah janji penghiburan yang juga berlaku bagi kita hari ini, bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam pencarian akan kebenaran dan keselamatan. Roh Kudus tidak menyampaikan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan menyatakan apa yang didengar dari Bapa dan Putra. Ia menjadi penerus wahyu Kristus dan membimbing gereja dalam terang yang penuh. Santo Basilius Agung mengatakan, Roh Kudus adalah terang yang mengungkapkan segala sesuatu kepada hati orang-orang beriman. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan yang mengubah hidup. Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa Roh Kudus bukan hanya guru kebenaran, tetapi juga kekuatan yang menuntun hati menuju kasih sejati. Kebenaran yang dibawa Roh Kudus bukan hanya kumpulan ajaran moral atau dogma. Ia adalah kebenaran hidup. Kebenaran yang membebaskan, yang berasal dari Kristus sendiri. Sebab Kristuslah sang kebenaran itu. Bagaimana kita tahu bahwa kita sungguh dituntun oleh Roh kebenaran? Salah satu tandanya adalah bahwa hidup kita mencerminkan buah-buah Roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan, manipulasi informasi, dan relativisme moral, kita sangat memerlukan tuntunan Roh Kudus. Santo Yohanes Paulus II pernah mengingatkan, tantangan zaman ini bukan sekedar masalah informasi, tetapi bagaimana manusia membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Maka kita diajak untuk setiap hari membuka hati kepada karya Roh Kudus. Ini bisa kita lakukan melalui doa harian kepada Roh Kudus agar hati kita dibimbing olehnya. Membaca kitab suci dengan terang Roh Kudus. Membuka diri terhadap bimbingan gereja dan ajaran magisterium gereja. Mendengarkan suara hati yang dibentuk dalam doa dan keheningan. Ciptakanlah keheningan batin dalam diri sendiri, di dalam keluarga, dalam komunitas. Keheningan batin menjadi sesuatu yang mahal saat ini. Kita menciptakan ini untuk mendengarkan bisikan Roh Kudus. Santo Gregorius Agung berkata, Roh Kudus adalah guru batin yang mengajari kita bukan hanya apa yang harus diketahui, tetapi juga bagaimana mengasihi yang diketahui. Saudara-saudari, marilah kita pada hari ini membuka hati kepada Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk membimbing setiap keputusan, membimbing setiap ucapan, kata-kata, dan tindakan kita. Jangan takut untuk membiarkan Dia menegur, membentuk, dan memurnikan cara berpikir kita, agar hidup kita sungguh selaras dengan Kristus sang kebenaran. Mari kita mohon, datanglah Roh Kudus, terangilah hati umatmu,
bimbinglah kami ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Berkatalah yang mau kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.